lagi di Nyumbang Salam Nyun, Tebalan Kirim Salam, tentunya masih sama Jurinda di sini ya. Kali ini aku akan bagiin tips and trick dan tentunya bermanfaat pastinya ya untuk pemirsa semuanya. Langsung aja nih tips and trick kali ini aku mau kasih tips apa ya? Aku mau kasih tips untuk biar kita tuh pede untuk berbicara di depan umum. Gimana tuh caranya? Karena kan banyak banget nih yang mungkin ngerasa nggak pede, nggak bisa gitu atau grogi gitu ya kalau misalnya udah di depan umum, di depan banyak orang. Mungkin ini akan berfungsi juga. Oke, kita angkat dulu ya teleponnya ya. Halo Nyumbang Salam. Halo. Halo. Mati? Oke, karena teleponnya mati, mari kita lanjutkan lagi ya. Jadi tips and trick untuk biar kita tuh pede ya berbicara di depan umum. Karena kan banyak juga yang ngerasa mungkin gugup di depan umum, nggak bisa ngomong ya, kayak tremor gitu kan, sering kali kayak gitu. Ini akan bermanfaat kalau misalnya mungkin yang mau jadi ketua RT ya kan, mau pidato ketua RW atau mungkin jadi mau ke kelurahan ya kan. Jadi kita harus berani untuk bicara di depan banyak orang, di depan umum gitu, supaya kita tuh nggak grogi. Gimana sih caranya biar pede ya kan? Tips yang pertama yaitu kita harus memahami apa yang akan kita bicarakan. Jadi yang mau kita sampaikan itu kita harus paham dulu nih. Sebelum bicara di depan umum, nah itu tuh kita harus paham dulu tentang materi-materi yang ingin disampaikan. Misalnya, kalau misalnya kita mau jadi ketua RT nih, ya kan ada pemilihan ketua RT yang simple ya. Itu kita kan harus ngomong nih di depan warga-warga ya kan, kalau misalnya jadi ketua RT tuh mau ngapain aja. Nah, mau ngapain ajanya ini mungkin mau ngadain kerja bakti 1 minggu sekali ya gitu ya, di hari Minggu kayak gitu. Itu kan harus disampaikan. Nah, itu harus mengerti nanti misalnya mau ngajakin kerja bakti apa yang akan dilakukan ketika kerja baktinya gitu. Terus tugas-tugasnya ketua RT itu seharusnya ngapain. Nah, mungkin itu harus dipahami dulu nanti biar bisa menyampaikan di depan umum. Nah, jadi kalau misalnya kita udah paham, nanti pastinya akan lancar gitu ya ngomongnya di depan umum. Dan juga kita kalau udah paham, kita bisa improvisasi. Jadi kita bisa ngomongnya bisa macam-macam dengan gaya kita sendiri. Bisa ngomong di dari inti permasalahan, dari ide pokok bisa dijabarkan lagi gitu. Kemudian tips yang kedua adalah tampil dengan pakaian yang cocok. Jadi kita harus cocok ya dengan acara pada saat itu juga. Apa yang dikenakan ini bisa menimbulkan kesan juga untuk penonton atau audiensnya yang mendengarkan. Kita tentunya harus rapi ya. Mau misalnya kayak mau kerja bakti pun kayak kita ada pembukaan nih, pas ke posisinya harus kerja bakti di situ. Tetap harus rapi gitu. Bukan yang mentah-mentah kerja bakti terus habis itu pakai kolor aja gitu. Tetap harus rapi ya kan? Karena ini sangat penting ya menggunakan pakaian yang cocok dengan lokasi biar nggak saltum gitu ya, biar nggak salah kostum ya kan. Jangan sampai nanti kita ngasih sambutan misalnya di acara 17 Agustus tapi kita cuma pakai kolor doang gitu kan, nggak mungkin ya kan. Oke, langsung aja tips yang ketiga yaitu lakukan kontak mata dengan audiens. Jadi kalau misalnya kita ngomong biasakan untuk natap matanya ya, kontak mata. Misalnya ngomong di depan umum tuh memang harus kontak mata, jadi harus eye to eye gitu ya, biar berasa gitu, biar apa yang diomongin itu sampai gitu ya, langsung sampai, biar nanti juga audiensnya bisa memperhatikan kita. Terus kalau misalnya kita menatap mata audiens gini ya, kayak sekarang kayak gini nih, menatap mata audiens itu kan bisa melihat bisa membuat audiens itu menatap ke kita dan memperhatikan apa yang kita bicarakan gitu. Dan juga yang tips keempat adalah melawan rasa malu ya. Salah satu cara berbicara di depan umum ini adalah dengan tetap percaya diri dengan melawan rasa malu kita. Nah, perasaan ini bisa bisa menghambat saat berinteraksi dengan audiens. Jadi kita harus lawan ya. Misalnya kita punya rasa malu-malu, aduh malu nih nanti kalau takut salah ngomong. Gak apa-apa. Salah ngomong untuk di depan umum itu hal yang biasa, sangat biasa. Jadi jangan dijadikan itu alasan untuk nanti yang kamu bisa malu gitu. Bisa malu terus habis itu jadi gak mau lagi. Yang penting dicoba dulu aja gitu ya. Terus yang kelima adalah tentunya kita harus berdoa ya. Sebelum mulai sesuatu tentunya kita kan
ada baiknya ya harus berdoa dulu. Sama kalau misalnya pas aku mau siaran nih, berdoa dulu minimal kayak mungkin kalau yang muslim ya bismillah gitu ya. Jadi kita harus berdoa ya dengan cara masing-masing gitu ya. Kegiatan ini juga bisa membantu kita biar kita tuh lebih tenang. Kalau misalnya kita bisa mendekatkan diri kepada Tuhan, itu kan tentunya di hati kita akan tenang ya kan gitu. Kalau kita punya kepercayaan kepada Tuhan, tentunya hati kita jauh lebih tenang. Makanya kita harus berdoa dulu ya sebelum melakukan sesuatu, termasuk berbicara di depan umum. Nah, tips yang keenam adalah lakukan persiapan sebaik mungkin. Jadi harus well prepare ya. Harus well prepare kalau misalnya mau berbicara di depan umum, salah satunya dengan menyiapkan materi yang tadi gitu kan. Jadi dengan kita sudah menyiapkan materi, tentunya kita akan tahu ya di depan nanti kita akan mau ngomong apa yang mau kita bahas gitu ya. Selain itu juga kita harus menyediakan peralatan yang mendukung. Misalnya kalau misalnya kita siaran misalnya lagi ngomong depan umum dan banyak sekali audiensnya, misalnya ada 1.000 orang, kita nggak mungkin nggak pakai alat-alat ya kan, pasti kita harus pakai pengeras suara. Jangan sampai nanti suara kita habis gara-gara kita teriak-teriak, orangnya 1.000 kita ngomong dari depan sini ya kan, pasti nggak denger dong nanti yang paling belakang gitu. Jadi kita harus tetap menyiapkan peralatan, misalnya kayak speaker yang pengeras suaranya ya kan, mic gitu ya, harus dipersiapkan. Nanti nyolokin listriknya dari mana gitu ya, stop kontaknya di mana itu harus disiapkan juga. Semuanya juga digunakan untuk mendukung penampilan kita gitu. Jadi kalau misalnya sudah well prepare ya, kita akan tentunya merasa lebih pede. Oh iya, udah tersiapkan semuanya nih alat-alatnya. Jadi kita akan lebih pede ya. Terus yang ketujuh adalah berbicara dengan gaya sendiri. Oke, kalau berbicara dengan gaya sendiri ini terserah sih, kita bisa improvisasi apapun ya. Gitu, mirsa, itu dia tips and trik ya, 7 cara untuk supaya kita pede ngomong di depan umum. Ya, semoga bermanfaat ya pemirsa.